Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Reza Febrian dari semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan bersama teman saya ada Rea Rahman dan juga Muhammad Fikri Ihsani Raihan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait codingan yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada include wifi.h, yang dimana itu library untuk mengatur koneksi wifi pada perangkat Arduino. Lalu selanjutnya ada include pub subclient yang digunakan library untuk mengkoneksikan ke server MQTT. Lalu ada juga DHT-ESP library untuk membaca dari sensor kelembaban dan juga suhu. Lalu ada konstanta INT DHT-P15, yaitu nilai tetap dari tipe data integer yang dimana DHT pin-nya itu di 15, di pin 15. Lalu ada DHT ESP DHT sensor, yang dimana ini untuk mengakses sensor DHT22. Nah, ini sensornya. Lalu ada konstanta char SSID, WalkWiGS, dan juga password, yaitu untuk koneksi Wi-Fi-nya, yang dimana kita menggunakan WalkWiGS yang telah disediakan oleh Walkwi. Lalu ada MQTT server, alamat server MQTT yang digunakan untuk koneksi. Lalu ada MQTT topik suhu, topik yang digunakan untuk koneksi. Ini itu topiknya itu topik untuk suhu, ada juga topik kelembaban dan juga topik untuk switch untuk menyalakan LED. Lalu ada WiFi client ESP, objek dari WiFi client. Lalu ada last message-nya itu 0, message buffering size-nya 50. Ada juga tipe data float dengan variable TMP, Hum, dengan nilai value-nya 0 dan integer value-nya 0. Lalu ada setup Wi-Fi yang dimana memiliki delay berarti 0,01 detik. Nah, apabila itu untuk nge-start koneksi Wi-Fi. Nah, maka akan di print connecting to dan juga menampilkan SSID-nya atau lalu ada WiFi mode menggunakan WiFi STA dan juga WiFi begin untuk memulai dan memasukkan SID serta passwordnya yang sudah deklarasikan di sini. Lalu ada perulangan yang dimana apabila WiFi statusnya itu tidak terkoneksi, maka akan melakukan perulangan titik-titik hingga menemukan koneksi yang dimana akan menampilkan WiFi connected dan juga IP address-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari sini point callback, char topic by payload using enlage. Nah, di sini itu baris ini tuh mendefinisikan fungsi panggilan balik yang akan dipanggil ketika pesan MQTT-nya baru tiba gitu. Fungsi ini juga mengambil 3 parameter, yaitu topik, payload, dan silage-nya ini. Selanjutnya itu ada serial print message. Nah, serial ini tuh mencetak awal pesan log yang menunjukkan bahwa pesannya itu telah tiba, menggunakan komunikasi serial sebagai output. Terus di sini di bawahnya itu ada serial print topik, mencetak topik MQTT yang nantinya diterima. Terus ada juga serial print yang di bawahnya itu mencetak pemisahan dalam pesan log. Terus di sini ada for INTI. Nah, di situ itu adalah iterasi melalui payload dan cetak setiap byte sebagai karakter. Nah,
sebenarnya ini tuh menggabung ya, gini nih. Jadi menjelaskannya itu ini tuh mengasumsikan bahwa payloadnya itu berisi karakter. Nah, di bawahnya itu ada serial print yang serial print ini mencetak karakter baris baru atau melengkapi pesan log. Terus di sini ada if char payload low. Nah, di sini itu digital write 13 low. Nah, di situ itu memeriksa apakah karakter pertama payload adalah 0. Jika benar, maka pin digital 13-nya itu akan disetel ke low atau ke rendah lah. Terus ada else if. Nah, di sini itu kode saya jelaskannya itu di sini itu untuk memeriksa apakah karakter pertama payloadnya itu adalah 1. Jika benar, nah maka pin yang disetel ke pin 13 akan disetel ke high-nya, nantinya akan ke high jika benar. Nah, selanjutnya ada void reconnect. Nah, di sini itu baris ini itu mendeklarasi fungsi bernama reconnect tanpa nilai kembali. Terus di bawahnya itu ada while client connects. Nah, baris ini itu baris ini melalui perulangan while yang berkelanjutan hingga ke klien MQTT. Nah, nanti itu si kliennya itu akan terhubung dengan tanda seru di depan klien connect-nya. Nah, terus yang berarti itu tidak terhubung. Di bawahnya ada serial print attention MQTT connection. Nah, di situ tuh fungsinya itu untuk mencetak pesan ke serial monitor yang menunjukkan bahwa upaya untuk membuat koneksi MQTT itu sedang berlangsung. Terus di sini ada string. Nah, di situ itu yang pertama itu di baris string klien kode ISP. Nah, ini nih. Nah, ini itu mendeklarasi variabel string klien ID yang menginisialisasinya dengan awalan seperti kode ini. Nah, selanjutnya yang di bawah ini itu untuk menambahkan angka heksadesimal kalau nggak salah, heksadesimal acak ke string klien ID. Hal ini dilakukan untuk membuat ID klien unik untuk setiap upaya koneksi. Terus ada if. Nah, if client connect, nah itu tuh jika kita mencoba terhubung ke broker MQTT-nya itu menggunakan ID klien yang dihasilkan, jika koneksi berhasil, kode di dalam blok if ini itu akan dieksekusi. Selanjutnya ada serial print connection. Nah, di sini itu mencetak pesan ke serial monitor yang menunjukkan bahwa koneksi berhasil. Nah, selanjutnya ada client publish Indobot MQTT Indobot. Nah, di sini itu menerbitkan pesan Indobot ke topik MQTT Indobot /MQTT setelah nantinya berhasil terhubung. Nah, selanjutnya ada client subscribe topik. Nah, di sini itu topik spesifikasinya itu akan ditentukan di tempat lain dalam kode yang dibuat dan nantinya akan disimpan dalam topik variabel. Nah, selanjutnya itu ada else serial print valid arg.
RC ya. Maksudnya itu di sini itu else-nya itu jika upaya koneksi gagal, kode di dalam blok else ini itu akan dieksekusi. Terus ada serial print failed errors. Nah, di situ itu untuk mencetak pesan yang menunjukkan bahwa upaya koneksi gagal bersama dengan kode pengembalian dari klien MQTT nanti. Nah, selanjutnya ada serial print client stage. Nah, fungsinya itu untuk mencetak status klien, memberikan informasi tambahan tentang alasan upaya koneksinya gagal. Nah, yang try again in 5 second itu mencetak pesan yang menunjukkan bahwa program akan menunggu selama 5 detik sebelum mencoba menyambungkan kembali. Nah, terus yang terakhir itu ada delay 5000. Nah, di sana itu jendela eksekusi program selama 5 detik. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian void setup dan void loop. Di sini di void setup yaitu ada serial begin 11.05200, yaitu gunanya untuk menginisialisasi komunikasi serial pada kecepatan tersebut yang memungkinkan program untuk berkomunikasi dengan komputer melalui USB secara serial. Lalu di sini ada pin mode 13 output, yaitu gunanya untuk mendefinisikan pin 13 sebagai output yang digunakan untuk mengontrol LED pada onboard. Lalu di sini ada setup Wi-Fi, yaitu gunanya untuk mengatur dan mengonfigurasi koneksi Wi-Fi. Di sini juga ada client set server, yaitu gunanya untuk mengatur server MQTT yang akan digunakan untuk koneksi. Lalu di sini ada client set call, yaitu gunanya untuk mengatur fungsi callback yang akan dipanggil ketika ada pesan yang diterima dari server MQTT. Lalu di sini ada DHT sensor, yaitu gunanya untuk menginisialisasi sensor DHT22 yang akan terhubung ke pin yang telah ditentukan. Lalu untuk bagian void loop, di sini bagian void loop ada if client connected, yaitu gunanya untuk memeriksa apakah klien MQTT terhubung atau tidak. Jika tidak, maka akan reconnect lalu akan dihubungkan kembali. Lalu di sini ada client loop, yaitu gunanya untuk memastikan agar klien MQTT terus dapat berfungsi dengan memanggil loop. Lalu di sini ada unsigned not long now, yaitu gunanya untuk mendapatkan waktu saat dalam milidetik sejak aplikasi digunakan. Lalu di sini ada if now lasting MSG, ya plus MSG maksudnya 2000, yaitu gunanya untuk memeriksa apakah sudah waktunya untuk mengirimkan data atau belum. Di sini juga ada last MSG, yaitu gunanya untuk mengupdate waktu terakhir pengiriman data. Lalu di sini ada TM humidity, yaitu gunanya untuk mendapatkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Lalu di sini ada string temp, yaitu gunanya untuk mengonversi nilai suhu menjadi string dengan 2 digit nilai di belakang koma. Lalu di sini juga ada client publish, yaitu gunanya untuk mengirimkan data suhu ke topik MQTT yang telah ditentukan. Lalu di sini ada string home yang gunanya
untuk mengonversi nilai kelembapan jadi string dengan 1 digit di belakang koma. Lalu di sini yang terakhir ada client publish, yaitu gunanya untuk mengirimkan data kelembaban ke topik MQTT yang telah ditentukan. Di sini dipastikan untuk variabel seperti MQTT server atau MQTT topik suhu maupun kelembapan harus sesuai dengan proyek kebutuhan yang dibutuhkan.